Hai, pernah gak sih lo ngerasa kayak udah hancur di masa lalu, tapi meskipun kayak gitu, lo tetap terus berusaha ngasih yang terbaik buat pasangan lo? Oke, ngerasa kayak cinta lo yang tulus, yang mendalam sama dia, tapi lo juga ngerasa nih kayak susah banget gitu ya percaya kalau misalkan dia ini benar-benar cinta sama lo. Oke, di sini lo nggak sendirian. Banyak dari kita yang pernah ngalamin trauma di masa lalu dan berjuang keras ya memperlakukan pasangannya dengan penuh kasih sayang. Nah, meskipun kita sendiri seringkali ngeraguin cinta mereka, lalu apakah ini tuh sebenarnya real nggak sih? Nyata nggak sih? Apakah mungkin cinta yang tulus itu datang dari seseorang yang gak pernah bisa sepenuhnya percaya akan dicintai, bahwa dia itu benar-benar dicintai? Trauma masa lalu itu bisa bikin kita ngerasa terpuruk, seperti kita kehilangan bagian dari diri kita yang penting. Meskipun secara mental mungkin kita ngerasa hancur banget, kita seringkali kayak berjuang untuk memperlakukan orang lain itu dengan penuh kasih sayang, dan perhatian. Kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita mencintai pasangan kita itu dengan sepenuh hati. Meskipun kita sendirian, tapi seringkali kita ngerasa ragu dan gak percaya kalau misalkan kita itu dicintai balik gitu. Nah, ini adalah realitas yang kompleks. Di satu sisi, kita ingin memberikan yang terbaik dan mencintai dengan tulus. Tapi kayak di sisi lain, kita berjuang dengan rasa yang gak percaya dan keraguan yang berasal dari pengalaman kita terkait masa lalu kita. Pengalaman akan masa lalu. Nah, terkadang, rasa gak percaya ini, itu datang dari luka yang belum sembuh sepenuhnya. Karena trauma itu bisa membuat kita ngerasa bahwa kita itu nggak layak dicintai, atau bahwa setiap cinta yang kita terima pasti akan hilang begitu aja. Nah, ini tuh bisa sangat membingungkan dan membuat kita kayak bertanya-tanya, apakah cinta yang kita rasakan ini nyata atau hanya sekedar ilusi? Ya, ini pertanyaannya. Oke, sekarang bayangkan lo lagi berdiri di tengah hujan deras sendirian dengan hati yang penuh luka dari masa lalu lo. Nah, setiap tetesan hujan itu seolah menggambarkan rasa sakit dan trauma yang lo alami. Tapi di tengah-tengah badai itu, ada seorang yang datang ya dengan payung kayak video drama Korea gitu ya. Dan dia menawarkan perlindungan dan cinta. Lo ngerasa bingung, lo ngerasa takut, apakah payung itu benar-benar ngelindungin lo atau cuman sementara aja? Lo ingin percaya ya, tapi setiap kali lo ngerasa sedikit nyaman ya, rasa ragu itu datang kembali. Seperti awan gelap yang mengancam akan menghujani kita lagi. Guys, menyembuhkan luka trauma itu bukanlah proses yang instan ya, yang cepat atau easy gitu. Karena apa? Karena ini tuh kan melibatkan perjalanan yang sangat panjang, dimana lo belajar untuk menerima dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika lo ngerasa hancur secara mental, seringkali yang terjadi adalah lo ngebawa rasa sakit ini ke dalam hubungan lo. Ya, meskipun lo mencoba memberikan yang terbaik gitu ke pasangan lo yang sekarang, trauma masa lalu itu bisa bikin lo ngerasa bahwa lo tuh kayak nggak layak dicintai, atau bahkan cinta yang lo terima itu pasti akan sirna gitu ya, akan hilang. Kita memerlukan waktu dan kesabaran. Lo mungkin perlu mencari bantuan profesional atau berbicara dengan seseorang yang bisa membantu lo untuk memahami dan mengatasi rasa trauma itu. Karena proses ini juga akan melibatkan pembelajaran ya, untuk mempercayai orang lain dan membiarkan diri lo ngerasa aman dalam cinta yang lo terima. Ini bukan berarti lo harus langsung percaya sepenuhnya, enggak ya. Tapi kayak step by step ya, perlahan-lahan membangun kepercayaan diri lagi dan kepercayaan terhadap pasangan lo yang sekarang. Oke, jadi gue juga pernah ngalamin situasi ini. Ada masa-masa dimana gue kayak ngerasa kayak udah hancur dengan trauma dari masa lalu yang bikin gue kayak sulit percaya kalau misalkan gue itu sekarang dicintai dengan tulus. Nah, gue pernah memperlakukan pasangan dengan baik ya, mencoba kayak menunjukkan kasih sayang dengan baik ya, tapi rasa ragu dan ketidakpercayaan itu pasti selalu ada. Rasanya kayak setiap kali gue ngerasa nyaman, itu pasti muncul ketakutan bahwa semua ini mungkin hanya ilusi, ini tuh nggak real gitu, ini nggak nyata. Nah, akhirnya gue belajar ya, bahwa trauma masa lalu memang itu bisa ngebentuk cara pandang kita terhadap cinta dan hubungan.
Tapi proses penyembuhan itu tuh penting. Lo harus ngasih diri lo waktu untuk sembuh, dan juga ngasih kesempatan buat pasangan lo untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar mencintai kita gitu ya. Ingat guys, cinta yang tulus itu seringkali datang dengan kesabaran dan pengertian. Lo gak harus kayak langsung percaya sepenuhnya, tetapi penting juga untuk kita bisa ngebuka diri kita dan ngasih kesempatan itu. Jadi gue mau ngasih pesan ke kalian semua ya, buat kalian yang mungkin lagi berjuang dengan trauma masa lalu dan ketidakpercayaan dalam cinta. Jadi jangan biarkan trauma masa lalu itu menghancurkan kesempatan lo untuk merasakan cinta yang tulus dan lo pantas bahagia lagi dengan ya healing. Healing itu akan memerlukan waktu, dan ini tuh penting untuk terus berusaha memperlakukan pasangan lo dengan baik dan mencintai mereka dengan tulus lagi. Nah, jadi di sini gue sekarang bakal ngasih lo tips yang lagi berjuang dengan ketidakpercayaan dalam cinta dan mungkin lo lagi ngerasain ini. Yang harus lo lakukan adalah beri waktu untuk diri sendiri, oke? Jadi jangan terburu-buru dalam proses penyembuhan. It's okay. Kasih waktu untuk diri sendiri dulu, karena ini adalah langkah penting supaya kita bisa belajar gitu untuk mempercayai cinta yang kita terima. So, yang kedua, komunikasikan perasaan lo. Oke, jadi jangan takut gitu untuk speak up ya, atau kayak untuk ngomong gitu dengan pasangan lo tentang rasa ragu dan ketidakpercayaan apa yang lo alamin, apa yang lo rasakan saat itu. Komunikasilah secara terbuka, karena ini bisa ngebangun ya kepercayaan dan pemahaman akan pasangan. So, yang ketiga, kalau misalkan udah gawat banget, oke, cari bantuan profesional. Jika lo ngerasa trauma masa lalu itu mengganggu hubungan lo, pertimbangkan untuk cari bantuan dari seorang profesional. It's okay, terapi nggak masalah ya. Karena kenapa? Terapi ini bisa ngebantu lo untuk ngatasin luka dan ngebangun rasa kepercayaan diri lagi. So, yang keempat, fokus pada yang namanya proses healing. Oke, jadi proses penyembuhan itu memang dia melibatkan belajar untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kita fokus pada perkembangan diri kita sendiri, pada pembelajaran untuk kita agar apa? Agar kita bisa nerima cinta dengan sepenuh hati lagi. So, yang kelima, kasih kesempatan pada pasangan lo. Oke? Jadi jangan nutup diri sepenuhnya. Kasih kesempatan pada pasangan lo untuk menunjukkan bahwa mereka itu mencintai lo dengan tulus ya, dan bahwa cinta mereka itu bukanlah ilusi. Ingat ya, walaupun lo pernah ngalami trauma dan ngerasain masa-masa sulit untuk mempercayai cinta lagi, bukan berarti lo nggak layak dicintai ataupun lo nggak bisa mencintai dengan tulus. Oke? Cinta yang nyata mungkin memerlukan waktu, memerlukan kesabaran yang tepat ya. Tetapi dengan proses penyembuhan dan kepercayaan, lo bisa menemukan kebahagiaan dan cinta yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan lo ngerasa pesan ini relevan buat lo ataupun seorang yang lo kenal yang lagi ngerasain ini, jangan ragu untuk share video ini ya. Terkadang berbagi cerita dan pengalaman itu bisa ngebantu kita ngerasa lebih terhubung ya, dan mendapatkan dukungan yang kita butuhkan. Dan jika lo punya pengalaman serupa ataupun tips yang bisa ngebantu orang lain, boleh banget untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah, oke? I'm waiting. Aku nunggu lo ya. Jadi yuklah sama-sama kita saling dukung dalam perjalanan untuk penyembuhan dan cinta kita. Oke? Oke, sekali lagi thank you for watching. See you next time. Oh ya, jangan lupa subscribe juga ya. Oke, thank you for watching. See you next time and bye-bye.